wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiana. Saya dari kelas 1 Akom. NIM saya 1401240016. Saya di sini ingin mempresentasikan penerapan algoritma. Pengertian algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terdefinisi dengan baik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contoh algoritma. 1. Algoritma memasak mie. Siapkan 1 bungkus mie instan 400 ml 2 gelas. Panci dihidangkan mangkok, sedangkan sendok dan garpu. Masukkan 400 ml air ke dalam panci. Masukkan air dan nyalakan kompor. Tunggu hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air yang mendidih. Tunggu dan aduk hingga 3 menit. Jika sudah matang, lalu tiriskan. Siapkan piring dan sendok, lalu masukkan mie yang sudah matang ke dalam piring. Setelah itu, masukkan bumbu ke mie yang sudah matang. Aduk mie hingga merata, lalu siapkan dihidang. Algoritma kedua, menonton film bioskop. Pergi ke bioskop terdekat, lalu pergi ke loket, pilih film yang ingin ditonton. Lalu bayar tiket, mendapatkan tiket, lalu tunggu hingga tepat jam film tayang. Masukkan ke ruang bioskop sesuai dengan nomor ruang yang tertera pada tiket. Lalu cari tempat duduk pada kursi yang pada tiket. Nonton film yang tayang di layar, lalu selesai. Ketiga, algoritma memasak makanan pada layanan Gojek online. Nyalakan HP, masukkan ke aplikasi layanan, pilih menu pesan makan, pilih menu pada restoran yang diinginkan, masukkan jumlah dan keterangan pesanan, set alamat pemesan, pilih metode pembayaran, tunai atau non-tunai. Konfirmasi pesanan. Jika tidak sesuai, masih ada keliur atau pada perubahan, kembali ke nomor 3. Jika sudah sesuai, maka pesan diproses. Driver menuju ke restoran, driver membeli makanan sesuai pesanan, driver mengantarkan pesanan sesuai alamat, pemesanan menerima pesanan, lalu selesai. Algoritma kelima, mengambil uang tunai di ATM. Pergi ke ATM terdekat, masukkan kartu di mesin ATM, pilih bahasa, masukkan password, pilih menu tarik tunai, pilih jenis rekening, masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Jika saldo mencukup, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Jika tidak, maka kembali ke nomor 6. Ambil uangnya, apakah ada transaksi lainnya? Jika iya, kembali ke nomor 3. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Ambil kartu ATM, selesai. Algoritma ke-6. Perlu membawa payung. Apakah hujan? Jika tidak hujan, kamu tidak perlu bawa payung. Jika hujan, segera cari payung. Ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Jika payung tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan akan kembali ke putaran kedua poin dan 3. Algoritma ke-7, mengirim surat. Ketik atau tulis surat, siapkan sampul surat atau amplop, masukkan surat ke dalam amplop dan amplop surat dengan baik. Tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat lebih dahulu, ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop surat. Beli dan tempelkan perangkat pada amplop. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan kepada pegawai pos. Algoritma ke-8, menentukan kelulusan mahasiswa. Nama mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 70, maka keterangan lulus. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 70, maka keterangan tidak lulus. Data nama, nilai, keterangan akan ditampilkan. Algoritma ke-9, menerima mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru datang ke bagian pendaftaran, membeli dan mengisi formulir, membayar uang kuliah semester awal sesuai kampus, mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan jika persyaratan sudah lengkap. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses mengumpulkan persyaratan. Menerima kartu mahasiswa, jadwal orientasi dan kuliah, mengikuti orientasi kuliah. Algoritma ke-10, membuat kopi instan. Buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. Setelah itu, tuangkan kopi ke dalam gelas. Panaskan air hingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata.
Kopi instan siap dinikmati. Algoritma ke-11, mengirim email. Mulai login ke situs layanan email, pilih tulisan email, pesan baru, masukkan email tujuan, subjek yang isi ke email, klik tombol kirim, selesai. Algoritma ke-12, koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi. Mulai pilih jaringan Wi-Fi tersedia, masukkan username dan password. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal koneksi. Jika sesuai, koneksi internet aktif pada Wi-Fi dapat menggunakan dan selesai. Algoritma 13, flowchart mengirim surat melalui jasa pengiriman. Mulai siapkan surat yang akan dikirim, amplop, alat tulis, dan lem. Masukkan surat ke dalam amplop, tulis nama dan alamat tujuan surat serta nama alat dan alamat pengiriman. Pergi ke kantor jasa pengiriman, memberikan surat kepada petugas, melakukan pembayaran, mengenakan kantor jasa pengiriman. Selesai. Algoritma ke-14, flowchart menghitung nilai Y daripada persamaannya Y sama dengan 2 kali tambah 5. Mulai deklarasikan variabel X dan Y. Masukkan nilai X, hitung nilai 7 sama dengan 2 kali tambah 5, cetak nilai X dan Y, selesai. Algoritma ke-15, audit perusahaan. Pemilik perusahaan menjadwalkan audit melakukan audit di bagian tertentu. Jika cocok atau selesai, hasil audit dikirimkan. Jika tidak cocok, jalankan sistem korektif, baru mengirim laporan hasil. Setelah proses selesai, perbarui jadwal audit. Algoritma ke-16, menggantikan ban mobil. Lihat bagian ban mana yang bocor, siapkan dongkrak dan peralatan. Apakah dongkrak dan peralatan ada? Jika tidak ada, pinjam dongkrak. Lepaskan dongkrak, lepaskan ban yang pecah, siapkan ban baru. Apakah ban baru ada? Jika tidak ada, cari tukang tambal ban. Berikan ban yang pecah, until ditambal, tunggu ban selesai ditambal, tunggu ban selesai ditambal, kembali ke mobil, pasang ban yang baru, kencangkan baut, lepaskan dongkraknya, masukkan dongkrak dan peralatan lainnya ke dalam bagasi mobil, masuk ke mobil, mobil bisa digunakan seperti semula. Algoritma ke-17, memasak telur orak-arik. Siapkan telur yang akan dimasak, pecahkan telurnya ke dalam wadah, kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. Panaskan penggorengan, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas. Aduk telur sampai menjadi orak-arik. Algoritma ke-18, menyalakan komputer. Pencet tombol on di CPU. Apakah komputer sudah menyala normal? Jika ya, apakah muncul pesan error di layar? Jika ya, lakukan troubleshooting. Jika tidak, komputer bisa langsung digunakan. Jika tidak, apakah lampu indikator menyala? Jika ya, pencet tombol on pada monitor. Jika tidak, cek sumber listrik untuk memastikan arus. Apakah masalah teratas? Jika iya, komputer bisa langsung digunakan. Jika tidak, silakan panggil teknis untuk memperbaikinya. Algoritma ke-19, memilah sampah. Pilih sampah berdasarkan jenisnya. Jenis pertama adalah sampah organik. Sampah yang organik dapat diolah menjadi pupuk. Jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang lain. Jika tidak tergolong ke sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Algoritma ke-20, klaim asuransi. Karena baru, kamu harus mengisi formulir registrasi pembayaran premi asuransi untuk membeli asuransi. Pihak asuransi mencetak transaksi pembelian. Pihak asuransi mengeluarkan polis. Perusahaan asuransi menerima pembelian. Suatu waktu hal yang diasuransikan mengalami musibah. Memiliki lakukan klaim asuransi. Perusahaan asuransi melakukan investigasi. Jika tidak digantung, kompensasi ditolak. Jika ditanggung, perusahaan asuransi membayar kompensasi. Jika ingin melakukan pembaruan asuransi, kembali ke bagian transaksi pembelian.